Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh Syekh Husna Syarif, seorang ulama besar dari Mesir, bahwasanya dahulu di Mesir ada seorang pedagang yang sukses dan kaya. Banyak investor yang menitipkan modal dan saham kepadanya. Banyak pula tengkulak yang menitipkan barang dagangannya untuk dijual di tokonya. Namun, silih berganti waktu roda kehidupan berputar, hingga menempatkan posisi si pedagang ini dalam kebangkrutan, mengalami kerugian hingga akhirnya gulung tikar. Dengan kondisi tersebut, si pedagang ini khawatir akan ditagih oleh orang-orang yang menanam saham maupun pedagang-pedagang lain yang menitipkan dagangan kepadanya. Sedangkan ia tak memiliki apapun karena kebangkrutannya. Singkat cerita, si pedagang mempunyai ide untuk mencari pinjaman dana segar kepada seorang saudagar yang terkenal kaya raya di daerah itu. Tak ambil pikir panjang, ia langsung pergi ke rumah saudagar kaya itu meminjam uang. "Wahai tuan, saya hendak meminjam uang sebesar 500 dinar. Itu jumlah yang cukup besar. Berapa lama kau akan sanggup mengembalikan, hai fulan?" kata saudagar kaya kepada si pedagang. "Insya Allah bulan depan akan saya kembalikan, tuan." "Baiklah, karena kau terkenal sebagai pedagang yang amanah dan jujur, akan aku beri kamu pinjaman." Akhirnya, pedagang tersebut memperoleh pinjaman 500 dinar dari saudagar kaya dan pulang ke rumah. Benar saja, pada hari tersebut, ada tamu yang datang ke rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mohon maaf, hai pedagang. Saya dengar kamu bangkrut. Saya kesini untuk meminta uang saham saya." "Baik tuan, ini saya kembalikan uang Anda." Kemudian, pulanglah orang tadi. Tak lama kemudian, datang lagi orang bertamu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya dengar kabar kamu bangkrut ya? Mana uang saya yang saya investasikan kepada kamu? Kembalikan." "Baik tuan, ini saya kembalikan," jawab si pedagang. Begitulah keadaan pada hari itu berlanjut, dengan berdatangannya orang-orang yang berinvestasi dan pedagang-pedagang lain yang meminta piutang barang dagangannya. Alhamdulillah, selesai permasalahan hutang pedagang tersebut kepada orang-orang. Jadi, sekarang ia hanya memiliki hutang 500 dinar kepada saudagar kaya. Tempo sudah berjalan 1 bulan. Ternyata, pedagang tersebut belum punya uang untuk membayar hutang sesuai yang dijanjikan. "Ya Allah, mohon maaf wahai tuan. 1 bulan ini saya sudah berusaha mati-matian, tapi belum dapat uang yang cukup untuk membayar hutang kepada Anda. Jika Anda berkenan, tolong beri saya waktu 1 bulan lagi," kata si pedagang kepada saudagar kaya. 500 dinar itu uang yang besar, hai pedagang. Kamu jangan main-main. "Baiklah, saya beri waktu 1 bulan lagi. Kalau bulan depan kamu tidak bisa membayar, maka akan saya penjarakan kamu," jawab saudagar kaya. "Baiklah, saya ridho. Anda penjarakan jika bulan depan belum bisa melunasi hutang saya." Setelah 1 bulan berlalu, ternyata si pedagang belum juga bisa melunasi hutangnya. Akhirnya, siang hari ketika sedang berjalan di pasar, ditangkaplah si pedagang dan dibawa ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ia diadili oleh seorang hakim dan diputuskan dipenjara. Sudah setengah hari si pedagang berada di dalam penjara. Hari pun mulai petang.
Di sana, ia gelisah dan khawatir terpikirkan keluarganya. Lalu, ia memberanikan diri meminta izin kepada hakim. Berkatalah si pedagang kepada hakim, "Wahai hakim, izinkanlah saya pulang untuk malam ini saja. Karena tadi saya ditangkap ketika sedang di jalan, kemudian dibawa ke sini dan dipenjarakan. Kasihan istri dan anak saya nanti mencari-cari. Saya tidak pulang tanpa kabar. Jadi, izinkanlah saya pulang untuk menjelaskan kepada istri saya. Besok pagi, setelah sholat subuh saya akan kembali ke sini lagi." Kata hakim, "Tidak bisa. Kamu mau mengakali saya ya? Mau kabur?" "Tidak, saya tidak bermaksud demikian. Saya hanya ingin mengabari istri saya agar ia tidak khawatir dan mencari-cari saya." "Baiklah, jika aku izinkan kamu pulang, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjamin kamu?" Si pedagang pun menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar jawaban tersebut, hakim pun kaget. "Loh, kok Rasulullah? Maksudnya bagaimana ini?" "Begini hakim, saya ini kan umatnya Rasulullah, dan saya juga mencintai beliau. Jadi, kalau besok setelah sholat subuh saya tidak kembali ke sini, maka saya rela untuk tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kata sang hakim, "Hai pedagang, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Itu kalimat pernyataan yang besar sekali." "Iya hakim, saya berani berkata demikian karena saya yakin besok akan kembali. Saya tidak mau menipu atau mengakali Anda." "Baiklah, karena kamu menjaminkan nama Rasulullah, saya yakin kamu tidak akan berbohong. Saya izinkan kamu pulang malam ini, dan besok, ba'da sholat subuh, kembalilah ke sini menyerahkan diri." "Alhamdulillah. Terima kasih, wahai hakim, sudah mengizinkan saya pulang." Pulanglah si pedagang ke rumahnya dan bercerita kepada istrinya, "Duhai istriku, sungguh apes suamimu ini. Tadi saya ditangkap di jalan dan dipenjarakan karena hutang kita yang 500 dinar kepada saudagar kaya itu. Saya tadi izin kepada hakim agar bisa pulang dan berpamitan kepadamu dengan menjaminkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku hanya punya waktu malam ini saja, dan besok ba'da sholat subuh aku harus kembali ke penjara." Istrinya pun menangis dan berkata, "Wahai suamiku, Masya Allah, berarti engkau diberi izin pulang karena Rasulullah ya?" "Iya, saya bisa pulang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Baiklah suamiku, karena yang menjamin engkau pulang adalah Rasulullah, maka malam ini kita tidak usah tidur. Kita bersolawat kepada Rasulullah sampai waktu subuh, baru engkau kembali kepada hakim." "Engkau benar istriku, aku setuju denganmu. Memang, karena pasangan ini orang yang soleh dan solehah, jadi sudah otomatis mereka seirama dan sepemikiran. Satu sama lain saling mendukung dan tidak menyalahkan akan keadaan atau musibah yang menimpa mereka. Mereka pun berwudu, lalu melaksanakan sholat sunnah, kemudian langsung bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang malam tersebut. Ketika menjelang subuh, si suami ini ketiduran karena capeknya bersolawat sepanjang malam. Subhanallah, ketika tertidur,
si suami ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang. Masya Allah. Dalam mimpi tersebut, beliau berkata, "Pergilah kamu kepada si Fulan, yaitu seorang alim ulama di Mesir yang juga kaya raya. Datanglah kamu ke rumahnya dan minta uang 500 dinar. Katakan bahwa engkau disuruh olehku. Mintalah uang 500 dinar dan gunakan untuk melunasi hutangmu." Si pedagang pun berkata, "Ya Rasulullah, 500 dinar itu uang yang banyak. Bagaimana beliau bisa percaya?" Rasulullah menjawab, "Katakan kepada orang alim itu, dia punya wiridan sebelum tidur membaca sholawat 1000 kali. Tadi malam, ia membaca sholawat 1000 kali sebelum tidur. Namun ia bingung jumlahnya sudah pas 1000 atau masih 999. Dalam keraguan-raguannya itu, orang alim tersebut tertidur. Maka katakan kepadanya, sholawat yang ia baca sudah pas 1000 dan sudah kuterima." Kemudian terbangunlah si pedagang. Berceritalah ia kepada istrinya tentang mimpi yang dialaminya. "Duhai istriku, tadi aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi begini, dan seterusnya." Istrinya pun menjawab, "Siapa tahu mimpi itu benar. Tidak ada ruginya engkau cari dan datangi orang alim yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW." Waktu sholat subuh pun tiba. Sepasang suami istri itu sholat subuh bersama. Setelah selesai sholat, pedagang tersebut kemudian bergegas mencari kediaman orang alim tersebut. Dan ternyata memang benar adanya tentang keberadaan orang alim tersebut. Sesampainya di sana, ia menghadap. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Syekh, saya datang kemari disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meminta uang sebesar 500 dinar. Karena saya mempunyai hutang dan uang tersebut akan saya gunakan untuk melunasi hutang saya." Orang alim menjawab, Loh, sebentar. Anda ini siapa? Dan dari mana? Tiba-tiba datang ke sini, meminta uang, dan mengaku disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya harus percaya?" "Ya Syekh, tadi malam Nabi Muhammad SAW titip salam kepada Anda. Beliau mengatakan bahwa sholawat yang Anda baca sudah genap 1000 dan sudah diterima oleh beliau." Masya Allah. Sekarang saya percaya kepadamu, karena tidak ada yang tahu kalau saya setiap malam sebelum tidur selalu bersolawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tadi malam saya ragu, jumlahnya sudah 1000 atau belum. Kamu tidak berbohong, wahai Fulan. Lalu orang alim tersebut mengambil uang 500 dinar dan diberikan kepada si pedagang. "Ini uang 500 dinar. Kamu bawa pulang dan kamu lunasi hutang kamu. Dan karena hari ini saya bahagia, ini saya beri 2.500 dinar sebagai hadiah untuk kamu." Subhanallah, sudah diberi uang 500 dinar dan mendapat lagi hadiah 2.500 dinar. Masya Allah Syekh, ini uang yang sangat banyak ya Syekh. Tidak apa-apa, terimalah.
itu tidak sebanding dengan kebahagiaanku, karena selama ini sholawatku didengar dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jazakallahu khairan ya Syekh. Terima kasih, jawab si pedagang. Kemudian pulanglah si pedagang itu ke rumahnya. Dikatakan kepada sang istri, "Duhai istriku, subhanallah, kita dapat uang yang banyak. Alhamdulillah, benarkah? Kalau begitu, cepatlah engkau kembali ke hakim. Ini sudah mulai siang, dan segeralah engkau lunasi hutang kita." Bergegaslah si pedagang menuju kantor hakim. Setelah masuk, didapatinya sang hakim tertunduk dan menangis. Ketika melihat si pedagang masuk, sontak hakim pun bangkit dari tempat duduknya dan merangkul si pedagang. "Alhamdulillah, ternyata engkau tepat janji. Sudah, engkau tidak usah pikirkan hutangmu. Ini 500 dinar kuberikan kepadamu untuk melunasi hutang." "Loh, ada apa ini hakim?" kata si pedagang. "Iya, sebab aku mengizinkanmu pulang. Tadi malam aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, jika aku mau melunasi hutangmu, maka nanti ketika di hari kiamat, beliau akan menggandeng saya. Jadi, ini uang 500 dinar kuberikan untuk menutup hutangmu." "Wahai hakim, tadi saya sudah dari rumah seorang syekh dan diberi uang untuk melunasi hutang saya. Itu urusan kamu dengan syekh tersebut. Pokoknya, ini saya beri 500 dinar untuk melunasi hutangmu. Karena saya ingin digandeng Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti," jawab sang hakim. Subhanallah, sudah dapat 500 dinar untuk menutup hutang, ditambah 2.500 dinar hadiah dari orang alim tadi, dan sekarang mendapat 500 dinar lagi dari hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh besar kuasa Allah Subhanahu wa taala. 3.500 dinar kini uang yang dimiliki si pedagang. Hari ini harga dinar sama dengan sekitar 3.350.000 rupiah. Kalau 3.500 dinar berarti sama dengan 11.725.000.000 rupiah. Subhanallah, tanpa bekerja, tanpa susah payah. Coba kalau bekerja, butuh berapa tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Akhirnya, si pedagang bergegas menuju ke rumah saudagar kaya untuk melunasi hutangnya. Tak lama setelah itu, datanglah saudagar kaya ke kantor hakim. "Wahai hakim, di mana orang yang saya penjarakan?" "Loh, kenapa hai saudagar? Di mana dia? Di mana?" "Aku akan melunaskan hutangnya kepadaku. Baru saja dia keluar menuju ke rumahmu. Coba engkau susul," jawab hakim. Dikejarlah si pedagang tadi, dan akhirnya tersusul. Langsung dirangkul oleh saudagar kaya. "Maafkan aku, hai fulan. Maafkan aku. Sudah, hutangmu aku lunaskan. Tidak usah engkau risaukan lagi." "Kenapa hai tuan? Ada apa gerangan?" "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, jika aku mau membebaskan hutangmu kepadaku, maka nanti di hari kiamat beliau akan menggandengku." Subhanallah. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW,
dengan hati yang ikhlas, apalagi dalam keadaan bersedih, maka Rasulullah SAW melihat dan mendengarnya. Ini janji dari Nabi Muhammad SAW. Dicukupi semua keinginanmu, diampunkan dosa-dosamu, dan diselesaikan hajat-hajatmu. Masya Allah, melihat umatnya sedang bersedih, sepasang suami istri duduk dengan hati yang ikhlas bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka diselesaikan hajatnya oleh Rasulullah dalam waktu semalam. Tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu satu malam ikhtiar, datang ke sana dan ke sini, akhirnya bisa selesai hutangnya dan pulang masih membawa uang sebesar 3.500 dinar. Orang ini juga tidak menyangka, hanya dengan jaminan Nabi Muhammad SAW, ia bisa bebas dari penjara, terus bersolawat, dan dengan solawat itu ternyata mendatangkan keberkahan yang sangat banyak. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita ambil pelajaran positif dari kisah hikmah ini dan jadikan trigger untuk semakin menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan anak cucu keturunan kita termasuk golongan yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai nanti di akhirat, semoga dikumpulkan bersama orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga dimasukkan surga bersama rombongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.